Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPAS untuk kelas 6 kurikulum Merdeka. Di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas materi tata surya. Nah, apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, sekarang yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Tata surya. Nah, pasti kalian pernah mendengar istilah tata surya kan ya? Kira-kira tata surya itu apa, Kak? Nah, tata surya adalah matahari dan kumpulan benda langit yang beredar mengelilinginya. Di mana matahari merupakan pusat tata surya, selain matahari dan planet, di tata surya juga terdapat benda-benda langit lainnya. Anak-anak, setiap benda langit memiliki ciri-ciri yang berbeda. Bagaimanakah ciri-ciri benda langit tersebut? Dapatkah kita melihat benda langit dari permukaan bumi? Nah, berikut ini akan kita bahas bersama. Nah, sekarang kita ini tinggal di planet bumi yang merupakan anggota dari sebuah tata surya. Sebenarnya, tata surya kita hanyalah sebagian kecil dari galaksi. Nah, apakah itu galaksi? Galaksi merupakan kumpulan gas, debu, dan miliaran bintang beserta tata surya. Tata surya kita hanyalah bagian kecil dari galaksi Bima Sakti. Apa itu galaksi Bima Sakti? Jadi, galaksi Bima Sakti atau sering disebut dengan Milky Way adalah di mana Milky Way ini adalah tempat sistem tata surya yang saat ini kita tempati. Bumi dan benda-benda langit lainnya berada dalam susunan tata surya yang mengatur dengan begitu bumi tidak bertabrakan dengan benda-benda langit. Benda-benda langit beredar mengelilingi matahari, di mana matahari itu merupakan pusat tata surya. Matahari adalah sebuah bintang. Bintang adalah benda-benda langit yang dapat menghasilkan cahayanya sendiri. Nah, apakah itu matahari? Jadi, matahari merupakan bola gas yang bercahaya, di mana matahari ini tersusun atas 92% hidrogen dan 2% helium. Nah, anak-anak, tentu kalian tahu bahwa matahari ini sangat panas. Jadi, suhu permukaan matahari ini kurang lebih 6.000 derajat Celcius. Dan pada bagian dalamnya itu lebih panas lagi, yaitu suhunya kurang lebih 15 juta derajat Celcius. Nah, jadi kalian bisa bayangkan betapa panasnya matahari tersebut. Perlu juga kalian ketahui bahwasannya secara garis besar, matahari tersusun atas 6 lapisan anak-anak. Nah, berikut ini akan kakak sampaikan lapisan-lapisan yang menyusun matahari beserta fungsinya masing-masing. Mulai dari lapisan yang pertama. Lapisan ini disebut dengan lapisan korona. Nah, lapisan korona ini merupakan lapisan terang yang tampak menyeliputi matahari yang tersusun atas gas ringan. Jadi, korona ini merupakan lapisan terluar dari matahari. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah kromosfer. Kromosfer ini merupakan lapisan yang berada di luar lapisan permukaan matahari yang tersusun atas gas ringan. Kemudian lapisan berikutnya disebut lapisan fotosfer, di mana lapisan fotosfer ini adalah lapisan yang terlihat dari bumi yang tersusun atas gas yang bertekanan rendah. Kemudian lapisan selanjutnya adalah lapisan konvektif, di mana lapisan konvektif ini merupakan lapisan yang berada setelah fotosfer dan menghantarkan energi matahari secara konveksi. Kemudian selanjutnya, lapisan ini disebut dengan lapisan radiatif. Lapisan radiatif adalah lapisan yang mengelilingi lapisan inti dan menghantarkan energi matahari dari dalam inti secara radiasi.
Lapisan yang paling dalam disebut dengan lapisan inti. Nah, jadi ini adalah lapisan inti dari matahari, yang merupakan lapisan yang terletak di bagian pusat yang menghasilkan energi matahari. Nah, jadi itulah keenam lapisan yang menyusun matahari, anak-anak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang planet. Seperti halnya bintang, planet juga terlihat bercahaya di langit, anak-anak. Nah, tahukah kalian apa perbedaan antara bintang dan planet-planet? Planet adalah benda langit yang tidak menghasilkan cahaya dan berotasi serta berevolusi mengelilingi matahari. Sedangkan bintang merupakan benda langit yang mampu menghasilkan cahayanya sendiri. Kemudian, planet berukuran cukup besar sehingga gravitasinya mampu membentuk bulat-bulat seperti bola. Nah, ini adalah ilustrasi ya dari tata surya, di mana matahari ini merupakan pusat tata surya dan dikelilingi oleh planet-planet yang berbentuk bulat seperti bola. Selanjutnya, di dalam tata surya terdapat beberapa planet, anak-anak. Nah, dulu kita mengenal 9 planet yang mengelilingi matahari. Ke-9 planet tersebut yaitu ada Merkurius, kemudian Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, dan Pluto. Namun, berdasarkan peraturan baru tentang pengertian planet, bahwasanya Pluto tidak lagi dimasukkan ke dalam golongan planet. Hal ini disebabkan karena Pluto masih dipengaruhi oleh gravitasi dari planet Neptunus. Jadi, tata surya kita saat ini hanya memiliki 8 planet yang mengelilingi matahari, mulai dari Merkurius sampai Neptunus saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penggolongan planet. Jadi, berdasarkan letak garis edarnya, planet ini digolongkan menjadi 2, anak-anak, yaitu yang disebut dengan planet inferior dan planet superior, di mana yang pertama itu ada planet inferior. Planet inferior adalah planet-planet yang lintasan edarannya berada di antara matahari dan bumi. Nah, kalian perhatikan, ini adalah matahari dan juga ini lintasan edar dari bumi. Nah, kakak langsung saja tunjukkan dengan menggunakan garis lintas edar yang berwarna merah ini. Nah, di mana planet-planet yang berada dalam lintas edar ini merupakan planet-planet inferior, anak-anak. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ada planet Merkurius dan juga Venus. Sehingga planet inferior itu adalah planet Merkurius dan Venus. Itu ada yang disebut dengan planet superior, di mana planet superior adalah edarnya berada di luar dari peredaran bumi, anak-anak. Nah, di sini kakak akan berikan tanda bahwa lintasan edar bumi ini, sehingga planet-planet yang berada di luar lintasan edar bumi ini merupakan planet superior, yaitu mulai dari Mars, kemudian ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sehingga yang digolongkan sebagai planet superior adalah mulai dari Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Itu penggolongan planet berdasarkan garis edarnya. Selanjutnya, penggolongan planet berdasarkan jaraknya dengan matahari dibagi menjadi 2, yaitu disebut dengan planet dalam dan yang disebut dengan planet luar. Nah, planet dalam ini terletak di antara matahari dan sabuk asteroid. Jadi yang disebut dengan sabuk asteroid adalah, di sini kakak berikan tandanya ya, sehingga yang disebut dengan planet dalam itu adalah planet-planet yang berada di dalam lintasan sabuk asteroid ini. Nah, kalian bisa perhatikan, ada planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sehingga planet-planet tersebut termasuk dalam planet dalam. Kemudian yang kedua ada planet luar. Nah, di mana planet luar ini terletak lebih jauh dari matahari, yaitu setelah sabuk asteroid. Nah, kita berikan tanda sabuk asteroid ini ya, sehingga planet-planet yang berada di luar sabuk asteroid ini adalah planet yang ada di luar, yaitu planet Jupiter, kemudian Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sehingga planet-planet tersebut merupakan planet luar.
Nah, itu dia penggolongan planet berdasarkan garis edar dan juga jaraknya dengan matahari. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik anggota tata surya. Nah, seperti yang sudah kakak sampaikan, tata surya kita terdiri dari 8 planet yang mengelilingi matahari, anak-anak. Berikut ini kita akan bahas satu persatu ke-8 planet tersebut. Mulai dari yang pertama, yaitu planet Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil dalam tata surya. Planet ini lebih kecil dari bumi dan jaraknya paling dekat dengan matahari. Nah, anak-anak, di mana waktu yang diperlukan untuk berotasi planet Merkurius ini adalah 59 hari. Dan waktu revolusinya yaitu 88 hari. Planet Merkurius ini tidak memiliki satelit alami. Selanjutnya, planet yang kedua yang terdekat dari matahari yaitu Venus. Planet Venus selalu tampak bercahaya terang, dan planet ini paling dekat dengan bumi, di mana ukuran planet ini hampir sama dengan planet bumi. Nah, Venus sering disebut dengan bintang timur atau bintang pagi, karena planet ini kadang-kadang terlihat di sebelah timur sebelum matahari terbit. Kemudian disebut juga dengan bintang senja atau bintang malam, karena Venus juga terlihat di sebelah barat sebelum matahari terbenam. Selain itu, Venus juga disebut dengan bintang kejora. Waktu atau kala rotasi yang diperlukan Venus yaitu 243 hari. Dan kala revolusinya yaitu 225 hari. Venus juga tidak memiliki satelit. Planet yang ketiga adalah Bumi. Bumi merupakan satu-satunya planet di tata surya yang dihuni oleh makhluk hidup. Bumi merupakan planet ketiga terdekat dari matahari. Nah, adapun kala rotasi bumi yaitu 24 jam. Dan kala revolusinya yaitu 365 hari atau 1 tahun. Bumi memiliki satu buah satelit alam, yaitu bulan. Bulan selalu mengelilingi bumi dalam peredarannya, mengelilingi matahari. Kemudian, selanjutnya planet yang keempat adalah Mars. Planet Mars disebut juga planet merah. Mars disebut planet merah karena jika dilihat langsung dengan mata atau dengan teropong, akan tampak berwarna kemerah-merahan. Adapun kala rotasi Mars yaitu 24,6 jam. Sedangkan kala revolusinya yaitu 687 hari. Mars memiliki 2 buah satelit alam, yaitu satelit Phobos dan satelit Deimos. Selanjutnya, planet berikutnya ada planet Jupiter. Jupiter adalah planet kelima yang terdekat dengan matahari. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya, di mana kala rotasinya yaitu 10 jam. Sedangkan kala revolusinya yaitu 11,9 tahun dan memiliki kurang lebih 79 satelit. Selanjutnya, planet yang keenam itu ada planet Saturnus. Saturnus adalah planet kedua terbesar di dalam tata surya. Saturnus tampak memiliki cincin yang melingkarinya, yang sebenarnya terdiri dari bongkahan es atau batu kerikil yang dilapisi, anak-anak. Nah, adapun kala rotasinya yaitu 10,7 jam, sedangkan kala revolusinya yaitu 29,5 tahun. Saturnus memiliki kurang lebih 63 satelit, di mana satelit yang paling besar itu adalah satelit Titan. Selanjutnya, planet yang ketujuh adalah planet Uranus. Planet Uranus tampak berwarna hijau kebiru-biruan. Kala rotasi dari Uranus yaitu 17 jam, sedangkan kala revolusinya yaitu 84 tahun. Uranus memiliki kurang lebih 27 satelit. 5 satelit terbesarnya itu adalah yang pertama ada Miranda, kemudian yang kedua itu ada Ariel, yang ketiga itu ada Umbriel, yang keempat itu ada Titania, dan yang kelima ada Oberon. Planet yang terakhir yaitu ada planet Neptunus. Neptunus merupakan planet yang terjauh dari matahari. Ukuran planet ini lebih besar daripada bumi, tetapi tidak dapat dilihat tanpa alat bantu karena letaknya sangat jauh. Neptunus sering disebut dengan kembaran Uranus. Nah, adapun kala rotasi dari planet Neptunus yaitu 16 jam. Sedangkan kala revolusinya yaitu 164,8 tahun. Neptunus memiliki satelit 3 yaitu satelit Triton,
kemudian ada Nereid dan Proteus. Nah, anak-anak, itulah karakteristik dari planet-planet yang merupakan anggota dari tata surya. Nah, anak-anak, video pembelajaran kita sampai sini dulu. Semoga dengan video pembelajaran ini anak-anak lebih memahami lagi di materi ini. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu, dan tentunya tambah semangat lagi belajar bersama channel Bimbel Online. Dan jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Thanks for watching, see you next time, bye-bye, Nana hebat.